Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Ketika seseorang tidak bisa mensyukuri apa yang sudah dimilikinya, semuanya pun akan diambil darinya. Seperti kisah di video kali ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I need to know the truth. Did you have anything to do with Ernie's disappearance? No. And I Did you have anything to do with his death? No. Dead? He's dead? I don't know. That's what I'm trying to find out. Yes, if he is dead, no. Do you think he's alive? I hope so. Did you have anything to do with it? No. You had nothing to do with his disappearance? Nothing. If God forbid he is found deceased, did you have anything to do with it? No. Did you hire someone to do it? No. You had nothing, absolutely nothing to do with it. Absolutely nothing. Samantha Woolford lahir pada tanggal 28 Agustus 1989 dan dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Dia tumbuh besar di Texas dalam keluarga yang hubungannya dekat dan penuh dengan cinta kasih. Beranjak ke usia remaja, dia tumbuh menjadi seorang gadis muda yang mempunyai gaya yang unik. Dan bertumbuh dewasa, dia banyak terlibat dalam dunia internet dan hampir menghabiskan seluruh waktunya bermain sosial media tanpa ada kegiatan lainnya. Di usianya yang ke-19 tahun, Samantha yang masih duduk di bangku SMA bertemu dengan pacar pertamanya. Hubungan mereka melewati batas dan akibatnya Samantha diketahui sedang mengandung anak kembar. Dan lebih parahnya lagi, hubungan ini pun tidak bertahan lama dan mereka harus berpisah setelah Samantha melahirkan. Hal ini membuat Samantha menjadi ibu tunggal dan keadaan menjadi sangat sulit baginya. Dia tidak memiliki uang maupun keterampilan apapun, tidak bekerja dan juga tidak memiliki rencana dalam hidupnya. Di tahun 2008, dia berkenalan dengan seorang pria bernama Ernie di Facebook dan mereka berencana akan bertemu. Sebenarnya Samantha merasa takut akan menemui orang yang baru dikenalnya dari dunia maya. Namun dia tetap melakukannya. Dan sejak pertemuan itu, keduanya menjadi sangat dekat dan tak lama kemudian mereka memutuskan untuk menjalani hubungannya serius. Ernie yang bernama lengkap Ernest Ibarra lahir pada tanggal 25 Desember 1985. Dia juga tumbuh besar dalam keluarga yang penuh kasih. Meskipun kedua orang tuanya sudah berpisah, mereka tetap berhubungan secara teratur. Ernie digambarkan keluarganya sebagai seorang pria yang penuh perhatian dan waktu kecil dia adalah seorang kutu buku dan di usia dewasanya dia sangat menyukai permainan games seperti Call of Duty dan World of Warcraft. Setelah lulus SMA, dia mengikuti kelas komputer dan bekerja sebagai seorang tukang kayu. Pada awalnya semua berjalan baik bagi keduanya. Meskipun Samantha tidak bekerja, Ernie membawa cukup uang untuk mereka semua bisa bertahan hidup. Namun saat Samantha hamil lagi di tahun 2011, keadaan mulai sedikit goyah. Lagi-lagi Samantha harus mengandung anak kembar dan dengan tambahan 2 mulut lagi yang harus diberi makan, Ernie mengambil pekerjaan lain di malam harinya. Di tahun 2013, di usianya yang ke-24 tahun, Samantha melahirkan anaknya yang kelima. Dan sejak itu, mulai muncul pertengkaran di antara pasangan ini. Mulai ada argumen kecil karena hal-hal yang sepele. Ernie adalah pemain role-playing game online di mana dia akan bermain peran sebagai karakter di dunia maya dengan gamer lainnya. Dan di salah satu game yang dia mainkan, karakter Ernie akan menikah dengan pemain lainnya. Pernikahan virtual itu membuat Samantha menjadi sangat cemburu dan keduanya berakhir dalam pertengkaran. Dan untuk memadamkan pertengkaran itu, Ernie melamar Samantha. Namun, hobi main game Ernie membawa masalah dalam hubungan mereka. Samantha mengklaim kalau Ernie tidak pernah menghabiskan waktu dengan dia dan juga anak-anak. Tetapi bagi Ernie, itu satu-satunya cara bagi dia bersantai setelah bekerja di 2 pekerjaan untuk membiayai keluarga. Merasa kesepian dan keinginan Samantha untuk mencari perhatian, dia pun membuat video YouTube untuk bisa memuaskan keinginannya dengan menggunakan nama pengguna SimplyManic6075. Awalnya, isi konten Samantha hanya mengomentari acara lainnya. Namun lama-kelamaan isi kontennya banyak berfokus tentang kehidupan pribadi.
Dalam vlog yang dibuatnya, dia sering mengeluh tentang hubungannya dan juga anak-anaknya. Dia juga mengakui kalau dia tidak melakukan apa-apa di rumah, hanya menonton Netflix dan bermain video game sepanjang hari. Sementara anak-anaknya terdengar berlarian dan berteriak di latar belakang video itu. Samantha sangat yakin kalau dia bisa menjadi YouTuber yang sukses suatu saat nanti. Di tahun 2014, pasangan ini menikah, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Seiring berjalan waktu, perilaku Samantha semakin buruk dan mereka semakin sering bertengkar yang semakin membuat hubungan mereka semakin terpisah. Samantha semakin tidak memperhatikan anak-anaknya saat dia memutuskan untuk menjadi YouTuber penuh waktu. Karena itu mengorbankan perhatiannya terhadap kelima anaknya. Dan dia semakin terobsesi dengan dunia maya. Dia berpikir kalau dia terus melakukan, YouTube akan bisa menjadi terobosan besar untuk dirinya. Sayangnya harapan itu tak seindah kenyataan. Video-videonya sedikit yang menonton, hanya sekitar 100 tampilan untuk setiap videonya. Hubungannya dengan Ernie juga semakin lama semakin hancur karena keduanya semakin merasa diabaikan oleh satu sama lain. Dalam vlog YouTube-nya, Samantha sering menceritakan ketidakbahagiaannya. Dia menggambarkan betapa buruknya Ernie sebagai seorang ayah dan mengatakan kalau Ernie sering berlaku kasar pada dirinya dan juga anak-anak. Bahkan dia pernah melaporkan hal ini kepada polisi beberapa kali. Namun tak ada bukti yang mendukung pernyataan Samantha dan keluarga Ernie bersikeras kalau Samantha hanya mengada-ngada saja. Pada tanggal 20 Februari 2015, ibu Samantha menerima panggilan telepon dari putrinya. Samantha menelpon ibunya dengan histeris menceritakan kalau ada 3 orang penyerang masuk ke rumah dan menculik Ernie. Ibunya kemudian menyuruh bibi Samantha untuk datang memeriksa karena dia tinggal dekat dengan Samantha. Saat bibi Samantha tiba di rumah itu, dia mendapati keponakannya itu di lantai atas, di mana mulutnya disumpal dan tangannya terikat ke arah belakang. Pintu depan rumah juga dalam keadaan hancur. Namun walaupun ada beberapa tanda perkelahian di dalam rumah, tidak ada benda berharga yang hilang dari sana. Polisi segera dipanggil untuk melakukan penyelidikan. Samantha juga dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya Samantha mengatakan kalau dia tidak tahu siapa penyusup itu, mengklaim kalau dia tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar. Dia hanya ingat penyusup menyeret Ernie ke bawah dan dia hanya bisa mengawasi saat Ernie dipukuli sebelum akhirnya membawanya pergi lewat pintu depan. Ketika ditanya siapakah pelaku, Samantha mengatakan kalau dia mempunyai dugaan sendiri. Dia mengaku sehari sebelumnya dia ada mengunjungi seorang teman di rumah sakit dan dia bercerita kepada temannya tentang kehidupannya di rumah yang sulit dan memberikan rincian tentang pelecehan yang dilakukan oleh Ernie. Cerita itu didengar oleh pria lain di ruangan itu dan pria itu menjadi sangat marah dan memberitahu Samantha bahwa dia akan membantu membereskannya. Samantha mengakui nama pria itu adalah John Rebel. Meskipun Samantha adalah pendongeng yang berbakat, penyelidik tidak yakin dengan semua ceritanya. Selama masa penyelidikan, polisi melihat Samantha sering merubah pernyataannya sendiri. Ada saat-saat ceritanya akan mengalami perbedaan yang terlalu besar untuk diabaikan, menyebabkan kecurigaan terhadapnya semakin meningkat. Polisi menyelidiki satu petunjuk yang mereka miliki, yaitu nama John Rebel. Mereka berhasil mengidentifikasinya sebagai Jonathan Sanford. Dia pun segera ditangkap beserta dengan kaki tangan yang membantu, yaitu Jose Ponce dan Octavius Rhymes. Namun dia juga mengatakan kalau dalang di balik seluruh rencana itu adalah Samantha sendiri. Alibi Jonathan, Jose, dan Octavius datang dalam bentuk rekaman di Walmart, di mana Jonathan mengklaim bahwa malam sebelum penyerangan, dia dan Samantha bertemu untuk merencanakan penculikan Ernie. Dan rekaman pengawasan itu membuktikan hal itu. Setelah perencanaannya matang, mereka menemukan beberapa ide untuk menyingkirkan Ernie dari kehidupan Samantha. Salah satunya menanam narkoba di mobilnya dan menyerahkannya kepada polisi. Namun ide itu dinilai tidak cukup baik bagi Samantha karena dia mengatakan kalau dia ingin Ernie mati. Dan ini mengarah pada rencana yang mengubah seluruh hidup mereka. Pada akhirnya, Jonathan mengakui semua bahwa dia dan rekannya menculik Ernie dan membawanya pergi dari rumahnya. Ketiga pria itu juga mengklaim bahwa Samantha telah berusaha untuk mengeluarkan suaminya dari hidupnya jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Tetapi usahanya itu tidak pernah berhasil. Sebelum menculiknya, mereka sempat memukuli dan mencambuk Ernie di depan istrinya.
Ernie memohon agar mereka tidak menyakiti keluarganya selama proses ini. Kemudian mereka membawa Ernie ke Sand Crossing di Kemp County, Texas, di mana Ernie ditelanjangi sebelum akhirnya dia ditembak oleh Jose Ponce. Saat penyelidik memeriksa ponsel Samantha, diketahui pada hari kejadian dia mengirimkan pesan teks sebanyak 2 kali ke Octavius, memberitahunya untuk segera membuang barang bukti yang ada. Banyak yang percaya bahwa Samantha melakukan ini untuk ketenaran. Sementara yang lain mengira Samantha melakukan ini karena Ernie mengancam akan meninggalkannya dan membawa serta anak-anaknya. Menjadi seorang ibu yang mengabaikan anak-anaknya untuk channel YouTube bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh Ernie. Di April 2016, Jonathan dan Jose keduanya mengaku bersalah atas tuduhan penculikan dan pembunuhan tingkat pertama. Dan mereka dijatuhi hukuman 50 tahun di penjara untuk masing-masing dakwaan. Dan di bulan Desember 2016, persidangan untuk Octavius dilangsungkan, di mana dia awalnya tidak mengaku bersalah, namun dia tetap dinyatakan bersalah atas dakwaan yang sama. Dan dia dijatuhi hukuman dengan total 98 tahun di penjara. Di bulan September 2017, persidangan untuk Samantha dimulai, di mana Samantha didakwa atas tuduhan penculikan dan pembunuhan. Dan dia dijatuhi hukuman 50 tahun untuk penculikan dan 99 tahun untuk pembunuhan. Menjalani hari-hari sepinya di penjara, Samantha bergabung dalam website Jailbabes untuk bisa mencari teman untuk surat menyurat. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!